Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ervina Rainisha dari kelas 1A Prodi PG PAUD. Nah, pada video ini aku akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak merupakan bidang studi yang mempelajari tentang transformasi yang berkesinambungan pada aspek mental, tingkah laku, perasaan, dan fisik anak yang dimulai sejak anak baru dilahirkan hingga masa awal dewasa. Nah, bidang studi ini berfokus pada dinamika pertumbuhan menyeluruh yang dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti biologis yaitu warisan genetik. Lalu ada juga kondisi lingkungan seperti dinamika keluarga dan komunikasi serta pengalaman interaksi sosial harian. Dengan tujuan untuk memahami pola perkembangan normal maupun menyimpang untuk mendukung penanganan dini yang tepat. Nah, pada mata kuliah ini terdapat berbagai materi seperti sistem kerja otak, motorik kasar dan motorik halus, perkembangan moral, agama, sosial, dan emosional pada anak, serta perkembangan aspek emosi dan regulasi emosi. Materi-materi ini saling terkait untuk membentuk anak menjadi utuh. Dan di video ini kita akan membahas 5 aspek utama kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, serta moral dan agama yang berbasis teori psikologi perkembangan agar kita semua bisa mendukung tumbuh kembang optimal seorang anak. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak melibatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami dunia. Menurut teori Piaget, anak usia 2-7 tahun berada di tahap praoperasional, di mana mereka mulai menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar. Tetapi egosentris mereka itu sulit untuk melihat perspektif orang lain. Yang tadi dibilang ada simbol. Apa sih sebenarnya simbol dan egosentrisme itu? Oke, seperti membayangkan anak 3 tahun melihat gambar anjing di buku lalu menirukan suaranya sambil pura-pura menggaruk. Atau bercakap seperti bulan ikut mobil kita saat pulang malam. Itu merupakan egosentrisme khas anak praoperasional, di mana dunia berputar mengelilingi dirinya. Contohnya, anak suka bermain puzzle atau sorting warna yang stimulasi skema mental mereka. Lalu orang tua bisa membantu dengan aktivitas seperti bercerita sambil tunjuk gambar, karena dengan dorongan imajinasi dan logika awal, tanpa stimulasi, anak bisa ketinggalan di tahap sensorik motorik ke operasional konkret. Itu ada fakta ilmiah di mana otak anak usia ini mempunyai 100 triliun koneksi sinapsis atau 2 kali lipat lebih dari orang dewasa. Puzzle 20 keting, sorting warna merah biru, atau main Lego bentuk rumah ini dapat membangun skema mental bagi anak. Tanpa stimulasi tentunya akan ada resikonya. Jika anak stuck di tahap sensori motorik 0-2 tahun dengan belajar hanya via indera sentuhan, akan susah untuk loncat ke fase operasional konkret di umur 7-11 tahun di mana logika nyata mulai bekerja. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Bahasa berkembang pesat dari gumaman ke kalimat lengkap. Menurut teori Vygotsky menekankan Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dengan orang dewasa yang sedikit lebih mahir, seperti dengan orang tua, di mana anak mengulang kata dengan benar dari ucapan orang tua. Nah, pada usia 3-5 tahun, anak capai 1000-2000 kata menggunakan grammar sederhana. Salah satu tipsnya yaitu membaca buku bersama setiap hari dan merespon pertanyaan anak untuk membangun kosakata. Selain itu, gangguan seperti terlalu banyak gadget bisa menghambat fase ini. Ketiga ada perkembangan sosial emosional. Aspek ini soal regulasi emosi, empati, dan relasi. Erikson bilang pada usia 1-3 tahun adalah autonomy versus shame, di mana anak belajar mandiri tanpa malu berlebih melalui pujian atas usaha. Nah, pada anak usia 3-6 tahun yaitu inisiatif versus guilt, di mana dorongan inisiatif bermain kelompok. Contohnya bermain role play membantu pahami peran sosial.
Nah, kurangnya pada aspek ini bisa memicu agresi atau isolasi. Ada perkembangan fisik dan motorik. Fisik motorik terbagi kasar seperti lari, lompat, dan halus seperti menggambar dan memotong. Nah, teori Gesell sebut perkembangan ini matang secara biologis, dipengaruhi oleh lingkungan, di mana usia 4-6 tahun mengkoordinasikan meningkat, bisa melempar bola secara akurat. Nah, stimulasinya bisa dengan bermain di luar dan mencegah obesitas dengan meningkatkan keseimbangan. Selanjutnya ada perkembangan moral dan agama. Moral muncul dari aturan sosial. Kohlberg bilang prakonvensional fokus hukuman hadiah. Agama menurut Piaget yaitu anak pahami Tuhan secara konkret seperti doa sederhana. Integrasinya di mana cerita moral dari kitab suci bantu bedakan benar atau salah. Praktiknya didiskusikan melalui nilai sehari-hari dan membangun superego yang sehat. Dengan mempelajari mata kuliah psikologi perkembangan anak ini, saya sadar betapa pentingnya memahami dan mengarahkan tumbuh kembang psikologi anak sejak dini agar saat dewasa nanti tidak mengalami kekurangan normal seperti kesulitan mengelola emosi atau kurang percaya diri. Dengan pengalaman dari tugas-tugas yang saya kerjakan, itu juga membantu saya untuk mengingat untuk lebih memperhatikan aktivitas fisik dan emosi anak supaya tumbuh seimbang dan sehat. Selain itu, sekarang juga saya menjadi tahu sikap saya pada saat dewasa ini, seperti mudah adaptasi tetapi terkadang acuh itu berasal dari kelebihan dan kekurangan saya pada saat masa kecil. Tidak hanya paham mengenai materi yang baru saya ketahui sebagai awal menjadi calon guru PAUD, tetapi juga menjadi awal saya untuk membuat diri saya menjadi lebih baik lagi, seperti belajar lebih sabar menghadapi tantangan sehari-hari, lebih peka terhadap emosi sendiri dan orang lain, serta rajin untuk merefleksikan kebiasaan lama agar bisa menjadi panutan yang lebih matang bagi anak-anak di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.